Ya, Tes. Oke. ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa. Bersama kita kali ini dalam podcast PKP Angkatan 12 tahun 2025 kelompok 3. Kali ini kita akan coba membahas topik yang viral di media yang terkait dengan ASN. Kita sudah mendapatkan banyak masukan, ini harus dibahas, ini ya harus dikulik seperti apa, apakah sudah sesuai dengan regulasi dan sebagainya. Mungkin untuk selanjutnya kita coba untuk melihat video yang viral tersebut. Saya share, coba saya share. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman langsung memecat dua orang oknum aparatur sipil negara tidak dengan hormat saat memimpin apel perdana pasca Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah dan libur bersama di halaman kantor Bupati Bone. Sanksi pemecatan tidak dengan hormat terhadap dua aparatur sipil negara tersebut dilakukan akibat bolos kerja selama 6 bulan. Kedua ASN yang dipecat adalah guru dari salah satu UPT Pendidikan Sekolah Dasar di Desa Matirowali, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, Mulyadi AM, dan pegawai UPT Puskesmas Biru, Kecamatan Taneteriatan, Kabupaten Bone, Muhammad Iqbal. Andi Asman Sulaiman dengan tegas menyebut tidak ada lagi toleransi bagi ASN dan ASN yang selalu melanggar. Dan ia mengatakan jika ada pejabat yang tidak hadir pada apel tersebut akan langsung dimutasi. Dalam kesempatan yang sama, ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran ASN dan ASN pemerintah Kabupaten Bone yang sudah hadir melaksanakan apel. Ia juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah bagi semua pegawai lingkup pemerintah Kabupaten Bone. Eh, Baik, kita sudah menyaksikan video tersebut. Untuk membahas video itu saat ini kami sudah mengundang pihak-pihak yang terkait. Selamat datang yang terhormat kepada Bapak Bupati Bone, Bapak Tito. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya. Sama-sama, Bu. Juga ini ada Bapak Kepala Puskesmas Biru Pak, Pak Moksen. Ada Ya, Kepala BKD terima kasih Bu. Pak Endang. Ya, terima kasih Pak sudah Ya, terima datang, kasih. dan Bapak Kepala UPT Sekolah Dasar ya Pak, Bapak Ben. Ya, Terima kasih Bapak-Bapak salam sudah kenal Bu. bersedia hadir. Dan izin ini Pak Bupati ya, kemarin viral beritanya ya Pak di media Pak. Itu kenapa Pak izin? Kenapa tiba-tiba ada kejadian Pak? Mungkin bisa diceritakan Pak sedikit? Iya, terima kasih banyak, Bu. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi jujur saja, Bu ya, ketika saya pertama kali mendapatkan laporan tersebut, saya tidak habis pikir, Bu, bahwa ada oknum ASN yang bolos kerja sampai dengan 6 bulan. Di situ saya benar-benar padahal saya sudah benar-benar memberikan ultimatum kepada seluruh pegawai untuk dapat mengikuti apel pengecekan setelah libur Lebaran panjang. Seperti kita tahu bahwa Lebaran kali ini kita mendapatkan libur cukup panjang. Saya bahkan meminta kepada para eselon 2 untuk dapat mengecek para anggotanya, apakah ada yang tidak hadir dalam apel tersebut. Jadi bagi saya tidak ada toleransi ya bagi ASN maupun non ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Bone yang melanggar. Mereka harus menjadi contoh bagi masyarakat. Bahkan untuk pejabat yang pemalas, maka saya tidak akan segan-segan untuk memutasikan mereka. Seperti kita tahu bahwa 1 triliun anggaran APBD yang kita gelontorkan untuk membayar gaji pegawai, di sisi lain masyarakat selalu berteriak untuk melakukan perbaikan infrastruktur. Ya, sudah saatnya lah kita harus meninggalkan budaya lama ya. Kembali lagi terkait dua Ya, pegawai baik. yang bolos sampai dengan 6 bulan tersebut. Saya rasa kita semua sudah tahu dan sudah hafal ya di luar kepala terkait Pancasila, terutama sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi jika kita melihat dari apa yang mereka lakukan, itu sangat-sangat tidak menggambarkan hal tersebut, tidak ada adabnya begitu. Dan mereka tidak ada sama sekali menjunjung tinggi etika Pancasila. Ya, terakhir mungkin pesan saya kepada seluruh ASN maupun non ASN, terutama pada lingkungan pemerintahan Kabupaten Bone, mari sama-sama kita lebih serius dalam melaksanakan tugas masing-masing. Tidak perlu harus dengan terlihat bekerja ketika ada di depan saya, tapi cukup dengan menjunjung tinggi kejujuran dan integritas sehingga semuanya melaksanakan tugas dengan baik.
Ya mungkin itu tanggapan dari saya Eh, Bu ya terkait hal kemarin. Saya kembalikan kepada Bu Fitri. Baik, terima kasih Pak. Itu inspiratif sekali Pak. Ini dari laporan yang ada, ini ternyata dua pegawai itu ada dari dua unit yang berbeda ya. Pertama dari UPTD penyelenggara sekolah dasar dan satu lagi dari Puskesmas. Ini izin Pak Moksen, ini Izin Bu, Puskesmas ini Pak. Eh, izin Bu, apakah suara saya kedengaran? Jarang, Terdengar jarang. Pak. Terima Silahkan Pak. kasih. Ya, terima kasih. Eh, di sini saya selaku Kabupaten Puskesmas Biru Kabupaten Bone terkait dengan pemecatan salah satu pegawai eh, di puskesmas saya. Artinya begini Bu, pegawai tersebut eh, secara tidak langsung itu eh, melanggar pelanggaran disiplin dan kode etika profesi mungkin seperti itu. Jadi udah memang benar sih apa yang dilakukan Bapak Bupati terkait hal tersebut. Jadi di sini saya cuma mau konfirmasi memang ternyata benar setelah ditinjau di lapangan seperti itu pegawai tersebut tidak melaksanakan tugas selama 6 bulan dan sebelum-sebelumnya mungkin melakukan hal yang sama. Artinya saya di sini selaku mungkin Kabupaten Puskesmas baru, mungkin tahun-tahun sebelumnya saya belum pernah mengetahui seperti apa. Namun ketika saya konfirmasi teman-teman di Puskesmas, memang trajektori pegawai seperti itu. Mungkin sebelumnya udah dikasih surat peringatan mungkin dari Kabupaten Puskesmas sebelumnya. Jadi terkait hal pemecatan tersebut, itu udah langkah yang sangat baik. Artinya supaya teman-teman yang lain sebagai contoh dan ketika menjalankan tugas itu penuh tanggung jawab dan dapat memberikan kontribusi terbaik terhadap pelayanan masyarakat di kabupaten atau kecamatan tempat UPT kami bekerja. Demikian itu aja Bu, terima kasih. Saya kembali ke Eh, iya. Bu ini. Berarti Bu Fitri. sebelum-sebelumnya sudah ada pembinaan ya Pak. Jadi memang ini sudah dari puskesmasnya sudah ada pembinaan, tapi oleh pegawainya itu tidak mengindahkan atau seperti apa ini Pak kondisi sebelumnya? Ya, uh, setelah saya konfirmasi teman-teman yang di puskesmas, memang pegawai yang bersangkutan seperti itu karakternya Bu. Ah, jadi dia sering apa ya kalau bisa dijelaskan itu dalam tugas itu dia nggak bertanggung jawab gitu Bu. Jadi sering tidak masuk kantor ataupun ada hal-hal lain dalam artian ada tanda kutip memang ya saya nggak tahu ya dia mungkin ada lebih fokus ke pribadinya atau dan lain-lain sebagainya. Tapi secara aturan kan setiap puskesmas itu kan punya aturan bagaimana begitu terkait dengan mungkin ada perda dari Bupati Bone eh, terkait pelanggaran atau sanksi yang memang diberikan kepada pegawai atau PNS yang memang mangkir dalam menjalankan tugasnya. Seperti itu, Bu. Tapi kalau pelayanan ke masyarakatnya bagaimana ini Pak? Kan puskesmas kan melayani pasien-pasien, masyarakat yang minta layanan kesehatan. Itu bagaimana Pak? Jadinya ini ada pegawai yang tidak amanah lah seperti itu Pak. Itu Artinya begini, bagaimana? saya apa ya konfirmasi Bu. Seperti ini. Kalau terkait pelayanan, teman-teman yang lain kan masih bisa memberikan pelayanan yang terbaik begitu. Artinya Oke. sampai ke tingkat yang bersangkutan ini kan ini istilahnya individu. Individu artinya yang bersangkutan yang punya moral mungkin seperti itu, punya karakter seperti itu. Artinya ketika yang bersangkutan punya karakter seperti itu, daripada mengganggu teman-teman yang lain dan menghambat pekerjaan, ya secara tidak langsung mungkin saya menyampaikan ke Bapak Bupati, saya memberitahukan bahwa ada beberapa, tidak semua, tapi ada beberapa satu dua orang yang memang karakternya seperti itu, sudah dibina, sudah diberikan surat peringatan, namun masih tetap seperti itu karakternya. Oke, berarti Mungkin pelayanan ke ya, masyarakatnya tetap diutamakan ya ya Pak ya. tetap ditamakan. Seperti Tetap yang mungkin saling ya, saling seperti itu. kerjasama ya Pak, Puskesmas Biru ya Pak. Iya Mbak, seperti itu. Kami menjunjung tinggi pelayanan prima kepada masyarakat. Baik, Seperti itu. ya siap ini bagus sekali Pak, mantap ya Pak. Baik untuk selanjutnya
mungkin ada dari ASN selanjutnya. Ini dari UPTD penyelenggara sekolah dasar ini juga terkena sanksi diberhentikan tidak terhormat. Ini untuk Pak Ben ini, bagaimana Pak? Ini bagaimana pegawainya dan pembinaannya begitu Pak Ben? Ya, terima kasih Bu Moderator. Yang pertama yang saya hormati Pak Bupati, Pak Kepala UPT Puskesmas, kemudian di sini ada juga sama-sama dengan kita narasumbernya eh, dari BKD Bone ya, Pak Endang. Kemudian ada Bu Ida juga sebagai pembahas. Kami tentunya yang disampaikan oleh Pak Bupati ini mengerucut kepada dua UPT ya. Yang pertama UPT Puskesmas Biru dan juga salah satu anggota saya, tim saya di lapangan yaitu dari eh, guru ya, salah satu guru mungkin kita sebut saja Saudara M ya. Bapak Ibu juga sudah tahu nama dari ASN tersebut yang sudah dipecat begitu ya, Bu. Tentunya kami Pak Bupati maupun Bapak Ibu semua, tentunya kami dari pihak sekolah, kami juga sudah terus menggaungkan ya, kami semua ASN bukan hanya di Bone, tetapi di se-Indonesia kita berpatokan pada peraturan pemerintah ya, peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 itu tentang disiplin pegawai negeri sipil, di mana setiap pegawai negeri sipil yang ada dalam lingkup NKRI ini mempunyai peraturan yang sama, Bu. Nah, kita di UPT di UPT sekolah dasar ini juga kami menerapkan yang sama. Tentunya dalam peraturan pemerintah tersebut kita sudah melakukan beberapa langkah antisipatif sebelum memang dilakukan pemecatan ya atau juga pemberhentian secara tidak hormat kepada yang bersangkutan. Kami dari pihak sekolah bertanggung jawab penuh, tetapi saya dapat sampaikan bahwa kami telah melakukan beberapa hal ya eh, yang sesuai prosedur. Ini saya tahu tentu Pak Bupati juga melakukan pemecatan ini bukan semata-mata langsung dipecat, tetapi ada prosedur-prosedur dari tiap UPT yang juga tentunya sesuai dengan peraturan. Kami di UPT Sekolah Dasar sudah melakukan, pertama kita melakukan teguran lisan, Bu Fitri. Kami melakukan teguran lisan kepada yang bersangkutan karena kami melihat secara yang bersangkutan ini dalam 3 hari kerja itu lalai atau tidak pernah masuk kerja. Kemudian kami melakukan teguran lisan tapi tidak ada perubahan. Kami juga melakukan teguran tertulis yang secara resmi karena yang bersangkutan ada di instansi kami. Kami melakukan teguran tertulis di mana teguran tertulis ini kami berdasarkan pada PP tadi. Yang bersangkutan tidak bekerja selama 4 sampai 6 hari, kami melakukan teguran tertulis, sampaikan langsung kepada yang bersangkutan. Kemudian Sebelumnya Pak Ben, apa ada misalnya masalah personal atau ada masalah apa begitu Pak yang melatar belakangi keperbuatan dari Bapak ASN tadi begitu? Mungkin ada pendekatan personal atau seperti apa Pak? iya, tentunya yang tadi saya sampaikan, Bu, bahwa kami terus melihat dalam 3 hari kerja itu yang bersangkutan tidak hadir ya. Tentunya selain teguran lisan, kami juga pastinya melakukan persuasif. Dalam hal persuasif itu kami menggali memang eh, tidak di, tidak disampaikan secara rinci ya apa alasannya, tetapi alasannya itu alasan keluarga dan alasan personal. Nah, kami juga tidak bisa terlalu jauh untuk menggali informasi terkait dengan masalah personal maupun masalah keluarga. Tetapi kami mengacu pada peraturan terkait disiplin pegawai itu tadi, Bu Fitri. Kami melakukan teguran lisan di mana lebih dari 3 hari itu, selama 3 hari beliau tidak masuk, tidak menjalankan tugasnya. Naik lagi ke teguran tertulis, tetapi teguran tertulis ini juga tidak diindahkan begitu ya, Bu Fitri ya. Setelah melakukan teguran tertulis, kami juga melakukan punishment karena ya tentu dalam organisasi kita perlu menjalankan yang namanya reward dan punishment ya, Bu Fitri. Di mana punishment kami lakukan dengan eh, pada saat itu berdasarkan dengan apa namanya dengan peraturan yang ada karena sudah lebih dari 24 hari ya, lebih dari 24 hari Pak M ini tidak hadir, kami melakukan pemotongan apa namanya
pemotongan tunjangan kinerja. Jadi kita sesuai peraturan kita melakukan pemotongan tunjangan kerja sebesar 25% selama 6 bulan. Ya, jadi kita memberikan punishment itu kepada beliau, tetapi masih saja tidak berubah begitu. Nah, kita berharap dengan punishment itu juga kan kita perlu adanya perubahan gitu ya, Pak Bupati ya, karena memang kita tidak bisa semata-mata langsung memberhentikan. Kita harus ada track record bagaimana penanganannya. Tentunya saya sebagai kepala UPT, sebagai kepala sekolah, saya bertanggung jawab penuh terkait dengan pengawasan, pembinaan maupun penegakan aturan di anak buah saya. Tetapi saya jamin dalam hal prosedur-prosedur yang ada kami sudah menjalankan dan kami juga sudah melaporkan kepada Pak Bupati, kami juga sudah melaporkan kepada pihak terkait bahwa ini peraturan yang harus kita tegakkan. Namun Oke. seperti yang disampaikan oleh Pak Bupati, mohon maaf ini terkait dengan sanksi yang berat ya, sanksi yang berat kepada yang bersangkutan Pak M bahwa mengalami dilakukan pemecatan atau juga pemberhentian. Mungkin ini menjadi pelajaran juga bagi kita semua, bukan hanya yang bersangkutan, tetapi juga bagi saya sebagai pimpinan untuk lebih meningkatkan etika maupun juga disiplin di Oke, ASN. baik. Mungkin Berarti semuanya sudah dilakukan secara profesional ya, Pak ya, betul, dan sesuai betul, dengan Bu Fitri. ketentuan. Ya, Baik, ini betul, kita betul. ke Pak Endang ini, Pak Endang selaku BKD. Ini baru 2 orang Pak pegawai yang muncul ya Pak viralnya. Bagaimana Pak dengan pegawai-pegawai lainnya Pak pembinaannya? Ini bisa jadi Pak Bupati baru tahu 2 orang ini Pak, bisa jadi ada banyak lain-lainnya begitu. Itu bagaimana Pak Endang di BKD Bone Pak? Baik, Bu, sebelum saya menjawab, saya jawab dulu. Yang terhormat Pak Bupati, Pak Tito, dan unit kerja yang kebetulan anggotanya mengalami permasalahan yang diketahui oleh Bupati saat apel perdana setelah Lebaran. Memang sangat disayangkan, sebenarnya sangat disayangkan hal tersebut diketahui gitu artinya. Kesalahan itu diketahui hal luas gitu. Saya selaku BKD tentunya memiliki tugas-tugas pokok, yaitu untuk yang pertama mungkin untuk perekrutan dan seleksi ASN. Yang kedua pengembangan karir, mutasi dan promosi, kinerja pegawai, manajemen administrasi disiplin pegawai. Jadi dari poin yang saya lihat ya, kemarin tentunya kinerja pegawai dan disiplin pegawai itu yang harus perlu kita tingkatkan. Khususnya bagi saya selaku BKD di bawah naungan yang dipimpin oleh Bapak Bupati Bone, dan harus memonitoring kembali, mengevaluasi kembali unit-unit kerja mana yang lalai. Artinya mungkin apa yang disampaikan tadi dari Pak Ben terkait sudah melakukan segala hal, baik dalam pengabdiannya, kejujuran dalam tanggung jawabnya untuk menyayangi pegawainya, ternyata ada laporan dari kami ke BKD tidak ada gitu. Jadi kami agak susah gitu. Sehingga ya apa yang sudah mungkin saya rasa semua unit-unit kerja sudah melakukan hal tersebut gitu. Nah, oleh karena itu tentunya kita sebagai BKD mengkoreksi lebih dalam. Nah, terkait hal itu ternyata yang disampaikan Pak Ben itu benar. Terkait undang-undang memang apa yang disampaikan untuk Pak Tito untuk pemecatan itu sudah layak gitu. Karena memang ada punishment berdasarkan undang-undang atau peraturan yang telah ditetapkan oleh nomor 6 tahun 2022 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 itu tentang disiplin pegawai negeri sipil atau ASN, di mana tentang ASN memiliki kewajiban masuk kerja dan mentaati jam kerja. Yang tadi disampaikan lebih rinci daripada. Jadi memang betul. Jadi kalau ada 3 hari itu kita kasih lisan atau tulisan. Berarti yang 4 pemecatan dengan tidak hormat itu sudah sesuai ya Pak ya? sudah sesuai, artinya kalau di undang-undang itu hanya batasnya kalau nggak salah sampai 28 hari ke atas gitu. Itu pun kumulatif sebenarnya, bukan berturut-turut sebenarnya. Jadi dalam 1 tahun itu dikumulatif, kita tanpa keterangan itu tidak hadir, itulah yang harus diganti seleksi berat. Jadi bukan berturut-turut. Jadi misalnya kayak pengurangan pengurangan yang saksi sedang, pengurangan tukin, itu juga kumulatif. Jadi bukan terus menerus 11 hari itu sekian hari 20%. Itu penerjemahan yang apa yang disampaikan dari Pak Ben. Jadi sudah tepat sekali. Cuman hanya sayangnya saja
Pemecatannya itu disampaikan di publik dan diketahui oleh kami selaku BKD, tentunya harus mengkoreksi diri. Itu saja sebenarnya. Oke. Dan tentunya Ya, nanti ini kami dalam langkah pertama berikutnya tentunya akan ada sosialisasi kembali baik dari unit-unit kerja, kita koordinasi kembali, mengevaluasi dan monitor. Mungkin itu Mbak. mudah-mudahan ini ketika melakukan ini kan seperti shock terapi ya Pak ya. Betul Mudah-mudahan Mbak, bisa dari memberi efek jerah ya kepada para pegawai. Jadi tidak boleh sesuka hati begitu. Ini sudah ada sesuai dengan ketentuan. Jadi apa yang kalian lakukan akan ada konsekuensinya begitu mungkin ya Pak ya. betul, betul, betul. Termasuk ya tadi walaupun sudah dilaksanakan sebaik mungkin dari kepala unitnya, tapi mau nggak mau tetap kami dalam aturan ada pelanggaran. Pelanggaran itu walaupun miskomunikasi itu tidak tahu sampai di mana putusnya gitu, tapi itu masih kesadaran antara artinya secara lisan lah pada kedua unit kerja itu untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai. Baik. Secara integritas Pak terhadap masyarakat, terhadap pengerjaan tugasnya, itu bagaimana Pak? Mau meningkatkan rasa-rasa pelayanan atau nilai-nilai pelayanan dan integritas di pegawai di lingkungan Kabupaten Bone ini Pak? Bagaimana Pak Anda? Ya tentunya kita harus pelayanan prima kan yang kita harapkan. Gitu. Nah, bagaimana kalau kita mau ideal kalau kehadirannya aja udah nggak pas gitu. Jadi minimal kehadirannya tepat waktu, hal-hal yang kewajibannya harus diikuti, baru kita aplikasi pekerjaannya pasti terpenuhi. Walaupun belum optimal, tapi minimal jam kerja, kehadiran itu harus diikuti dulu itu Mungkin untuk ada mendapatkan. langkah-langkah selanjutnya Pak. Ini ada ada acara ini maksudnya ada teguran dari Pak Bupati. Ini kan berarti kan juga teguran ke BKD juga ya Pak selaku Betul, pembina betul. kepegawaian. Itu ada langkah-langkah selanjutnya Pak mungkin yang ingin diambil oleh BKD kita, BKD Bone. Ya langkah eh, jangka pendeknya tentunya kami memanggil seluruh unit-unit kerja yang ada dalam lingkup Bone ini. Yang termasuk yang pertama itu pimpinannya terlebih dahulu, baru nanti kita minta tolong untuk disosialisasikan kepada anggota di bawahnya gitu. Agar jangan sampai terulang atau putus komunikasi sehingga tidak ada laporan dari kami sehingga kami tidak bisa bertindak. Seharusnya kami yang bertindak untuk pemecatan tersebut bukan dari bupatinya gitu. Itu intinya gitu. Karena kalau memang belum belum kita pemecatan itu kan hal yang terburuk lah. Ya mungkin kita lebih bina lagi. Tapi kalau sudah tidak ya apa boleh buat. Masih banyak P3K yang ingin jadi pegawai. Ya, itu. Baik Pak Endang. Ini saya kembali lagi nih ke Pak Bupati ya. Ini Pak Bupati, bagaimana Pak? Ini kan komitmennya ke masyarakat ya Pak ya. Pastikan ASN ini benar-benar punya peran penting dan krusial begitu Pak. Ini bagaimana Pak selanjutnya ingin melakukan pembinaan terhadap para pegawai di lingkungan Kabupaten Bone Pak Tito izin. Ya baik, ya terima kasih Bu Fitri, terima kasih banyak dari tadi penyampaian dari KUPT Puskesmas, KUPT Pati Worowali, dan juga dari BKD Bone ya. Baik, jadi memang pembinaan terkait kehadiran dan juga maupun mungkin nanti akan berapa terkait kinerja juga pegawai itu akan terus saya laksanakan. Akan kita perkuat dari sistem dari monitoringnya begitu, dari pelaporan dari kinerja masing-masing pegawai kita akan terus monitoring mana-mana bagian-bagian maupun sampai dengan tingkat individu yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik begitu. Jadi mungkin saya ulas kembali sedikit bahwa pemberian sanksi kepada dua ASN tersebut begitu itu akan menjadi contoh bagi ASN lainnya bahwa jangan sampai menganggap remeh pekerjaan apalagi terkait kehadiran begitu. Bayangkan saja apabila dua orang ASN yang telah melakukan pelanggaran tersebut tidak diberikan sanksi yang setimpal, maka bisa jadi akan ada ASN lain yang mencontoh hal tersebut karena dirasa tidak ada hukuman apa-apa nih terhadap saya apabila saya mangkir begitu kan. Nah, lalu apabila budaya ini terus bertahan dan bahkan menyebar, tentu saya yakin dalam skala besar hal tersebut mungkin bisa berdampak dan mengganggu ketahanan nasional begitu. Jadi mungkin concern saya cukup tinggi terhadap hal ini akan terus kami perbaiki dan kami benahi. eh yang jelas jangan sampai anggapan masyarakat terhadap pemerintah itu selalu berpikir bahwa pemerintah daerah itu tidak ada kerjanya begitu kan. Pemerintah daerah itu
kerjanya santai-santai saja. Oh, saya akan mengubah itu, saya akan membuktikan bahwa pemerintah daerah akan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Ya, baik. Mungkin itu Bu dari saya. Saya kembalikan kepada Bu Fitri selaku moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Ini bagus sekali Pak. Mudah-mudahan ke depannya masyarakat semakin terpercaya kepada pemerintah begitu ya Pak ya. Mungkin ini dari pembahasan kita ini sudah lengkap ya, mungkin dari segala perspektif. Kepada Bu Ida bisa memberikan untuk kesimpulannya Mbak terkait untuk masalah ini. Oke, baik. Terima kasih Mbak Fitri. Sebelumnya yang saya hormati Bupati Bone, Pak Tito. Terus di sini juga sudah hadir Kepala Puskesmas Biru, terus Kepala Sekolah Dasar. Tadi mana saya lupa deh. Nah, dan Tirwali. betul sama Bapak Kepala BKD ya Pak ya. Jadi menarik sekali tadi ya pembahasan kita ini tentang intinya tentang disiplin. Jadi memang nggak cuma di ASN sebenarnya di semua apa aspek ini apa di semua aspek itu kita memang butuh sistem yang tidak hanya menindak untuk disiplin ini. Jadi eh, kita juga butuh apa namanya sistem yang juga bisa mendeteksi dan membina lebih awal, begitu. Jadi ASN ini bukan hanya sekedar pekerja, mereka juga sebagai pelayan publik. Ya, jadi ketika mereka melakukan kesalahan atau mereka mengabaikan tugas mereka, yang dilakukan itu adalah masyarakat luas. Jadi menurut saya pribadi pemecatan itu adalah solusi terakhir. Solusi terakhir dalam menegakkan kedisiplinan ini. Saya kutip sedikit ya Mbak Fitri, Bapak-Bapak, sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin ASN atau PNS ya, itu masuk kategori pelanggaran berat. Jadi ini kan 6 bulan berturut-turut tidak, maksudnya alfa ya, maksudnya tidak memberi kabar itu. Intinya kan seperti itu. Nah, proses pemanggilan ini kan dilakukan tidak langsung dipecat, pasti ada step-stepnya. Ini pasti pemanggilan dilakukan kalau sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2001 ini pemanggilan dilakukan 3 kali. Setelah itu apa? Apabila tidak ada tanggapan, kemudian keputusan diambil sesuai dengan aturan. Ya kembali lagi tadi kepada apa Bupati Bone itu menurut saya memang sudah sangat tepat mengambil keputusan tersebut untuk memecat dengan tidak hormat. Menurut saya pribadi ya, memecat dengan secara tidak hormat karena ini kalau tidak dilakukan dari awal akan memberikan dampak yang tidak bagus juga bagi ASN-ASN lainnya gitu. Mungkin itu Mbak Fitri kesimpulan dari saya. Baik, terima kasih, Terima kasih. Mbak Ida. Baik, ini untuk podcast kita ini sudah cukup komprehensif ya, sudah dari segala segi. Jadi memang apa yang dilakukan Pak Bupati itu sudah cukup benar, dan mudah-mudahan itu memberikan efek jerah pada ASN-ASN. Jadi kita memang perlu meningkatkan nilai etika kita, sikap melayani kepada masyarakat, pelayanan prima, dan juga integritas. Mungkin dari saya sekian dulu Pak. Ini udah cukup bagus sekali podcastnya. Mudah-mudahan masyarakat bisa menerima dan juga bisa melihat dengan bijaksana. Mungkin podcastnya saya tutup dengan hamdalah, alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih banyak Bu Bapak-Bapak atas kehadirannya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih.